Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, welcome back to podcast today. In Islamic Village School. Oke Nira, gimana nih kabarnya pemirsa semua? Dimulai dari kabar KTP dulu gimana? Dari apa dulu ya? Alhamdulillah aku baik. baik Puasanya sih. lancar Kak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Belum bolong ya? Jangan dong. Jangan dong. Iya betul. Gimana nih kabar pemirsa semua? Coba deh, aku mau tahu deh pemirsa-pemirsa semua sekarang nontonnya pada lagi ngapain nih, lagi di aktivitas apa? Karena podcast kita ini cocok banget buat nemenin aktivitas Ngabuburit. kalian, betul banget. Contohnya ngabuburit ya. Iya betul, bisa buat nemenin kalian sahur, Betul. ngabuburit, atau mungkin pas sembari menunggu berbuka gitu. Nah oke, sekarang kita akan kedatangan tamu. Tamu dari SMA IS nih. Kebetulan aku dari SMA IS. Jadi beliau adalah guru aku sendiri gitu lah. Ciri-cirinya gimana tuh Kak? Ciri-ciri di kelas kali ya. Di kelas kadang suka pantun, Seru ya? seru. Terus beliau itu guru bahasa Arab kebetulan. Mungkin langsung kita sambut aja kali ya. Oke. Selamat datang Bapak Ustadz Zul. Fazul. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Saya ngucapin salam ya mungkin ya. Assalamualaikum buat semuanya dan host juga. Pak Zul sendiri untuk di Islamic Village nih Pak. Bapak udah berapa tahun menjadi tenaga pendidik gitu Pak? Kalau Bapak sendiri mungkin masih terbilang sangat baru banget kali ya. Kurang lebih 3 tahun dari 2022. Bapak mulai mengajar di sekolah Islamic Village khususnya di SMA di bidang mata pelajaran itu bahasa Arab. Sekaligus langsung merangkap ke pengurusan itu di ciri khas atau keagamaan di SMA ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit info juga nih Ra. Pak Zul itu berarti masuknya barengan sama aku juga Betul. nih. Pas Fazul masuk KTB juga pertama kali Iya, kelas kelas 10 10. ya. Ya, jadi mungkin satu Angkatan. angkatan. Cuman kan Satu angkatan. nanti aku lulus, Pak Zul nggak mungkin lulus dong, nggak Iya. mungkin. Jangan lulus dulu dong. Oke. Terus juga ini nih Ra, Pak Zul pas kelas 10 tuh ngangkat 2 mapel gurunya. Dan pas awal 2 mapel. Bahasa Arab sama Al-Quran, tahfiz. Oh, Barang tahfiz. gitu. Oke, Bapak sendiri gimana nih puasanya? Lancar? Alhamdulillah Ini siang-siang lancar. nih mungkin, Ya, mungkin udah mulai terasa sedikit betul, tenggorokan sudah mulai keruik. Nah, udah dari pagi kan aktivitas banyak gitu, kita banyak bicara ke siswa dan lain-lain gitu. Jadi mungkin tetap semangat buat puasa kita hari. semangat juga buat pemirsa semua. Nah, Betul. kita mau tanya beberapa topik nih seputar Idul Fitri Iya. sendiri. Nah, sebenarnya apa makna dari Hari Raya Idul Fitri itu sih Pak? Selain dari sekedar perayaan, mungkin ada aspek yang lebih mendalam dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri Pak. Ya, mungkin makna secara umum Idul Fitri itu fitrah ya, kembali ke suci. Mungkin kalau secara bahasa aslinya itu Idul Fitri itu id, asal katanya ada yu'idu, id itu hari raya, fitri, fotoro itu berbuka, iftar. Jadi hari raya untuk kita makan, berbuka. Selama 30 hari full kita berpuasa menahan dari makan dan minum di siang hari sampai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu ketika hari raya disebut Idul Fitri gitu. Jadi secara bahasa ya, tapi kalau mungkin secara makna yang lebih dalam bisa dimaknakan secara fitrah, suci. Suci itu lahir batin. Kan mohon maaf lahir batin ya kalau lebaran tuh. Jadi kita kembali suci, bukan hanya badan saja bersih, tapi hati juga suci, kembali bersih. Itu untuk Idul Fitri. Kalau lebaran istilah yang tradisi mungkin di masyarakat pada umumnya ya, lebaran Idul Fitri. Mungkin kalau lebaran itu siapa saja bisa merasakan. Yang puasa merasakan, yang puasa merayakan, yang tidak puasa juga merayakan. Lebaran nggak ada yang ngelarang kan ya lebaran gitu. Ikut bahagia, ikut senang, ikut makan-makan, ikut sholat Id atau ikut keliling-keliling bersilaturahmi. Mau dia ketika puasa itu dia puasa ataupun dia meninggalkan puasanya,
sah-sah saja ketika tapi yang namanya hari raya Idul Fitri tidak semuanya merayakan. Yang merayakan yang pasti orangnya beriman. Orang beriman yang mengikuti aturan yaitu yang perintahnya Allah suruh puasa. Berarti orang yang puasa saja, orang yang beriman, puasa Ramadan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dia menahan diri dari makan dan minum, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga diri dari hawa nafsu, dari perbuatan-perbuatan yang enggak baik. Dia bisa berjihad melawan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika datangnya hari raya, itu dia merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi kalau selain orang yang mengerjakan tadi itu berarti tidak bisa dikatakan orang yang merayakan ketika hari raya Idul Fitri. Karena maknanya kan seperti itu. Mungkin itu ya jawaban dari Bapak mengenai makna Idul Fitri. Kalau secara bahasa di konteksnya hari raya makan-makan, berbuka. Sesuai doa kita kalau hari puasa ketika mau buka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Fitir itu fatoro, aftortu. Ya Allah, saya berpuasa untukmu wala Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan saya beriman kepadamu. Wabika mantu ala rizkika aftortu dan atas rizkimu lah saya berbuka. Aftortu jadi fitri disamakan dengan kata aftor, fotoro, berbuka. Hari raya berbuka. Jadi boleh dah dihalalkan makan yang tadinya dilarang diharamkan ketika di siang hari. Maknanya secara bahasa, tapi secara lebih dalam lagi fitrah suci, lahir batin. Itu orang yang sudah maknanya doa ya. Suci mungkin kita berharap kembali kepada Allah, suci Allah sucikan hati kita karena kita sudah berjuang. Udah berjuang tuh ketika Ramadan menjaga diri, lahir batin, menjaga hawa nafsu, tidak makan, tidak minum. Ya, kita berharap kembali fitri. Terus kan kalau selama lebaran tuh ada tradisi memaafkan ya. Betul. Nah, itu mungkin makna lebih dalam dari itu juga bisa dijelaskan, Pak? Kembali lagi, fitri itu kan suci bukan badan saja, tapi hati. Hati kalau kita minta suci, tapi hati kita masih ada kotoran, dengki sama orang, masih ada sebel, dendam, kesel, terus emosi sama orang, masih tidak ada rasa tidak suka dengan orang lain, apakah itu bisa dikatakan fitri? Jadi bukan lebih daripada tradisi, bukan hanya tradisi, lebih dari tradisi. Karena kita berharap ampunan dari Allah. Kalau kita berharap ampunan dari Allah, sedangkan kita saja tidak bisa memaafkan orang lain, bagaimana Allah mau mengampunin kita? Padahal doa di Ramadan itu sering kita panjatkan ketika biasa umumnya itu setelah tarawih. Yang ucapan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya kan? Ya Allah, Allahumma innaka afun karim, ya Allah, Engkau itu yang maha mulia di dalam memaafkan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa dan engkau juga mencintai memaafkan. Fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampunilah kami wahai zat yang maha mulia. Kita mohon ampun sama Allah, tapi kita sendiri tidak bisa memberi maaf sama orang lain. Kita berharap ampunan sama Allah. Jadi maknanya bukan tradisi saja, tapi memang lebih dalam lagi kita harus wajib bahkan. Jangan sampai puasa kita, ibadah kita 30 hari Terbawa sia-sia. sia-sia. Betul. Kita udah capek-capek puasa, capek-capek menahan diri dari hawa nafsu, melarang dari perbuatan hal-hal yang gak baik, bener-bener udah berusaha, tapi yang hakikat yang lebih inti di hati kita kan ya, masih menyimpan rasa dendam, benci sama orang lain, sama siapapun lah. Itu tanpa terkecuali. Itu sangat dirugikan, berarti baru zohirnya saja kita mampu. Baru badannya saja, lahir badannya saja. Batinnya belum. Jadi rugi kita. Jadi kita minta lahir batin, badan kita sudah maksimal untuk menahan diri, hati kita juga kita sudah lepaskan bersih. Jadi ketika fitri benar-benar fitrah suci, bukan hanya berbuka tapi juga suci lahir dan batin. Untuk mana memakan ya. Berarti kalau kata pemirsa, poinnya adalah boleh. Lebaran itu bisa semua untuk merayakan. Betul. Tapi Betul. Idul Fitri Idul Fitri hanya yang ini beriman dan yang berpuasa, yang menjalankannya. Kalau tidak bisa dikatakan untuk merayakan. seperti yang tadi yang Bapak udah bilang niat eh
Baca buka puasa. Iya, itu sama kalimatnya, afthor tuh, fotoro jadi Bukan Allahumma lakasum tuh berbuka jam 1. Masuknya ke yang lebaran itu, bukan itu bahaya. Oke, ini masih bahas tentang lebaran nih, Bang. ya. Untuk kita sendiri, gimana cara terbaik kita untuk mempersiapkan diri kita sendiri, menuju lebaran? Baik secara spiritual maupun sosial ke masyarakat tuh, Bang. Betul. Mungkin ada amalan tertentu juga yang bisa diterapkan nih sama Ya, mungkin, biasanya orang-orang tuh mau lebaran, "Wah, mau beli baju di mana nih ya? aduh, Besok mau masak apa ya?" Gitu. Bikin opor, rendang, apa ketupatnya kan. Ada sibuknya iya, buat materinya, "Oh, kita besok harus kelihatan keren, harus beli pakaian apa." Wah, semua udah dirapikan. Itu yang semestinya padahal bukan itu. Kita terlena, gitu. Padahal semakin mendekati hari raya, semakin mendekati lebaran yang secara tradisi disebut lebaran, itu semakin, semakin tinggi tingkat ibadah kita kan ya. Kita mau meninggalkan bulan Ramadan nih yang mana belum tentu, tahun depan semua ketemu lagi, belum tentu. Jadi bukannya terlena, makin santai, yang tadinya awal-awal masjid tarawih sampai ke jalanan, sampai jalanan ditutup, kita selesai berkurang, sedikit, sampai nanti kok doang. Nah, subuh pun begitu juga. Iya, betul. Subuh pun rame ketika makin akhir, nah kan terbalik itu sebenarnya, terbalik. Kalau bisa lebih lagi, makin kalau bisa sampai jalanan dari ujung ke ujung tutup makin lama, nah karena semakin meningkatkan ibadahnya, karena kita 10 malam terakhir juga tuh istimewa itu di mana, mayoritas atau ulama secara masyhur keseluruhan itu, Lailatul Qadar di malam 10 malam terakhir yang malam ganjil-ganjil. Tuh, jadi bukannya kita sibuk dengan duniawi kita, memikirkan materi, makanan pokok nanti apa, atau barang-barang baju, atau yang lainnya kita pikirkan yang padahal itu semua terlena. Yang penting itu kita adalah mempersiapkan diri kita, apakah kita ini akan ketemu di bulan Ramadan yang tahun depan, terus Ramadan ini tuh sudah Ramadan terbaik bukan? Allah sudah ampunin kita belum gitu? Kita harus muhasabah ya namanya ya, introspeksi diri. Kita ini sudah layak kan nih dapat ampunan Allah? Kalau sudah layak, ya ditingkatin lagi, kalau belum layak bukannya malah sibuk dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kita berpikirnya jangan sampai kita meninggalkan Ramadan, tapi Allah belum ampunin kita, kan rugi tuh. tuh. Rugi, rugi besar gitu, yang mana kita belum tentu bertemu di Ramadan tahun depan. Ada hadisnya tuh, hadisnya rogima anfun rojulin, dakhala alaihi Ramadan, summang salakha ayyuqaralah. Jadi, sungguh merugi seseorang ketika bertemu dengan memasuki bulan Ramadan sampai dia selesai dari bulan suci Ramadan, tapi belum Allah ampunin dosa-dosanya. Jadi hanya capek saja, Betul. gitu. Oke. Nah, tadi, aku mau melanjutkan terkait dengan pertanyaan yang nomor satu. Tadi kita udah membahas sedikit-sedikit tentang saling, tradisi maaf-memaafkan, gitu. Nah, gimana sih caranya kita untuk, melakukan, tradisi tersebut dengan tulus, gitu? Karena memaafkan tuh Berat, at itu. Kadang masih ada yang ganjel gitu di sini. Bagaimana, kan tadi tradisi memaafkan ketika lebaran, bahkan lebih dari memaafkan tadi Bapak sampaikan kan, ya karena emang harus bahkan wajib ketika, datangnya hari raya itu sudah dalam kondisi suci lahir batin, tuh. Terus bagaimana supaya kita bisa menerima atau bisa memaafkan benar-benar tulus gitu. Oh itu sangat berat, berat banget apalagi nih orangnya benar-benar sudah keterlaluan sampai berlebihan. Ini benar-benar sangat, tapi bagaimanapun gimana kita supaya kita nggak tetap jangan sampai rugi gara-gara itu orang, kita tidak diampunin sama Allah. Kan begitu kita berpikirnya. Gara-gara itu orang doang, satu orang kita nggak dapat ampunan, seterusnya. Kalau itu dendamnya, kotorannya masih ada di hati kita, ya kan? Itu bertahun-tahun gitu. Bahkan kalau tidak kita berusaha membenahi diri kita tidak bisa menerima, memaafkan orang itu, ya seterusnya Ramadan hati itu akan tersimpan terus, ya belum dapat ampunan dari Allah. Karena belum bisa memaafkan dengan tulus.
Padahal kita minta ampunan sama Allah, minta maaf sama Allah atas dosa begitu banyak yang kita lakukan, tapi kita sendiri tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya. Jadi bagaimana untuk motivasinya? Mau boleh cerita gak? Boleh cerita ya? Cerita ada ini, cerita sahabat Nabi, ketika itu Rasulullah setelah, sholat, kalau nggak salah sholat asar itu beliau di Masjid Nabawi, di mihrabnya, itu sahabat berkumpul langsung sama Rasulullah. Biasanya langsung ngadain taklim, belajar, langsung ngaji sama Rasulullah para sahabat. Tapi Rasulullah tidak langsung memulai ngajinya. Duduk, diem, para sahabat sudah membuat halaqah lingkaran seperti itu. Rasulullah masih diem aja. Bingung nih sahabat, nih kenapa Rasulullah marah apa gimana, kok diem aja. Biasanya langsung nyampe nasihat, ilmu, diem aja, penasaran. Tapi seling udah beberapa lama Rasulullah bilang, kita tunggu dulu dari pintu sebelah sana, ahlul jannah, maaf, ahlul jannah, penduduk surga masuk. Siapa? Para sahabat bingung, siapa tuh penduduk surga? Rasulullah yang bilang penduduk surga. Oh berarti tuh alangkah beruntungnya yang ngomong langsung Nabi Muhammad, Rasulullah yang bilang, bukan orang biasa. Ditunggu-tunggu, ternyata sahabat yang mana tidak tersohok, biasa aja. Orangnya itu pendiam, bahkan tidak terlalu masyhur, tidak terkenal. Dia duduk. Sampai beberapa majelis atau beberapa kegiatan taklim yang Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, terulang 3 kali seperti itu. Kita tunggu dulu ahlul jannah duduk masuk ke dalam dari pintu itu. Orangnya sama itu juga. Ini keistimewaan apa orang ini punya sampai Rasulullah langsung memberi gelar ahlul jannah, penduduk. Ahlul itu udah penduduk. Emang ini orang udah bakal dijamin masuk surga. Betapa beruntungnya orang itu. Sampai ada sahabat Nabi satu yang terkenal itu Abdullah bin Amr. Tuh beliau itu penasaran sama seorang sahabat yang tadi disebut ahlul jannah sama Rasulullah. Wahai Tuhan, boleh saya menginap di rumah engkau tuh, 3 hari gitu. Kalau sahabat ini senang, boleh. Senang banget diterima gitu. Nginap di rumah sahabat yang disebut ahlul jannah. Itu sahabat Abdullah bin Amr. Beliau lihat, perhatikan kegiatannya sahabat ini. Apa sih keistimewaannya dari pagi bangun puasa? Enggak, puasa juga enggak. Terus sholat sunnah yang lain juga enggak. Hanya fardu-fardunya saja. Oh mungkin malam qiyamul lail. Coba kita tunggu qiyamul lail mungkin. Enggak juga, tidur. Cuman bangun pas subuh. Apa lagi? Coba besok lagi saya lihat. Begitu 3 hari sampai dari 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sama, nggak ada perbedaannya. Bahkan dalam hatinya sahabat Abdullah bin Amr ini meremehkan. Kok bisa ya? Dia ibadahi. Ibadahnya begitu doang. Sama saya juga hebatan saya hebat. Tapi kok bisa dijulukin ahlul jannah? Rasulullah salah ini kayaknya. Tapi nggak mungkin Rasulullah bisa salah. Nggak mungkin nih, kok bisa ya ahlul jannah disebutnya. Gitu. Wah Tuhan, langsung nih Abdullah bin Amr udah 3 hari sesuai permintaan di awal, nginepnya hanya 3 hari. Beliau sampaikan ke sahabat yang disebut ahlul jannah ini. Wahai Tuhan, sebenarnya saya menginap di sini bukan karena tanpa ada alasan saja. Ada alasan tertentu saya, yaitu saya pengen tahu, penasaran kenapa engkau itu bisa disebut ahlul jannah, Rasulullah. Sedangkan saya perhatikan dari hari pertama saya nginap sampai hari ketiga, ibadah engkau biasa saja. Gitu. Ibadah engkau biasa saja gitu. Emang ibadah saya tidak lebih tidak jauh apa yang dari kamu lihat, wahai sahabat Abdullah bin Amr. Ya sudah kalau begitu saya pamit. Sebelum pamit dipanggil lagi. Wahai Abdullah bin Amr, mungkin ada satu yang tidak terlihat engkau gitu. Dan mungkin ini juga sebab Rasulullah bilang aku itu ahlul jannah. Saya itu sebelum tidur, sebelum naruh kepala saya di bantal, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, ampunin, maafin semua orang yang pernah berbuat salah sama saya. Baik sudah minta maaf ataupun belum minta maaf. Ini memaafkan orang lain. Iya, semua tanpa terkecuali. Setiap mau tidur amalannya berdoanya seperti itu. Baru dia tidur. Dan itu kan jadi dengar, nggak diketahui sama Abdullah bin Amr. Taunya cuman berdoa biasa udah tidur. Kagak ada qiyamul lail, bangun tahajud dan lain. Bangun pas subuh azan sholat biasa aja. Tapi ini amalan ini
dia menerima dan ridho, dia ikhlas, dia minta menerima maaf semua pun, dan dia bahkan mohon ampun sama Allah orang-orang yang sudah berbuat salah sama dia. Baik orang itu sudah minta maaf sama dia ataupun belum. Tak terkecuali. Tanpa terkecuali. Setiap hari mau tidur didawamkan seperti itu. Itu mungkin menjadi motivasi kita. Betapa ganjarannya sampai Rasulullah bilang ahlul jannah. Itu kurang apa lagi predikat yang Allah berikan, yang Rasulullah sampaikan. Kalau kita bisa jadi orang apa tuh? Pemaaf ya. Iya. Nah, jadi kalau sudah jadi orang pemaaf, karena itu suatu perkara hakikat hati yang mana tidak semua orang bisa memberikan maaf. Kalau kita sudah bisa, yaitu ganjarannya Allah, surga, ahlul jannah. Allah. Mungkin itu ya sebagai motivasi acuan kita supaya bisa menerima maaf siapapun. Betul, bahkan diberi predikat langsung dari Nabi Muhammad. Iya, ahlul Spesial, Masya Allah. Nah, untuk yang lebaran ini, Pak, sebenarnya untuk ngerayain lebaran itu kita perlu, wah nggak sih, Pak? Atau hanya perlu sederhana aja gitu? Untuk perayaan lebaran, ya kembali lagi yang tadi Bapak sampaikan, tidak perlu bermegah-megahan atau berlebihan. Sehingga yang tadinya niatnya kita bersilaturahmi, jadi membuat orang itu jadi minder ataupun yang lainnya. Jadi cukup sederhana, kan intinya kita minta maaf, silaturahmi. Tuh, saling menjaga, saling boleh kita bersilaturahmi, pulang kampung dan lain-lain itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk bermegah-megahan sampai berlebihan, apapun kalau kita ketemu saudara mau silaturahmi, "Entar lu gelangnya." Nah, kan biasanya begitu tuh, sampai sini jering jering cek Rincing-rincing, wah itu kan kurang, yang yang tidak semestinya kita kerjakan. Yang kita mau silaturahmi, tapi secara tidak langsung kita menjatuhkan orang yang kita silaturahmi. Ya Allah, gitu, betapa malunya saya gitu ketika silaturahmi lebaran orang itu sudah begini begini gini. Jadi kan, meleset, tidak sesuai dengan intinya sederhana, sederhana saja. Kalau selayaknya misalnya menyuguhkan, ya juga menyuguhkan seadanya, tidak berlebihan. Intinya kembali ke lahir dan batin ibadahnya itu. Oke, kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Oke, oh nggak banget kerasa ya? Iya. Kayaknya baru 5 menit. Seru berarti ini narasumbernya. Baru 5 menit. Oke, yang terakhir nih, kebiasaan baik atau amalan apa aja sih yang biasa kita lakukan nih di bulan Ramadan? Mungkin bisa amalan sunnah, yang sebaiknya tetap kita laksanakan di saat lebaran atau bahkan mungkin setelah lebaran berakhir, begitu. Mungkin tujuan Allah itu menyuruh kita puasa kan supaya jadi orang yang bertakwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang sudah itu bertakwa, amalan yang sudah dikerjakan ketika Ramadan, ya bukan ada kadaluarsanya pas Ramadan saja, kan sudah jadi predikat bertakwa. Apa yang sudah ditanam, dibuat di Ramadan, baik itu qiyamul lailnya, mungkin nanti tarawih tidak ada lagi, ya kan, hanya di Ramadan. Tapi bukan berarti tidak bisa qiyamul lail, membangun ibadah di malam hari. Bisa kita tahajud, baca Quran, zikir, sholawat, dan lain-lain. Tuh, itu kan termasuk menghidupkan malam. Betul betul. Jadi ada ibadah sunnah mungkin tarawih hanya terlaksana di Ramadan, tapi yang lainnya kayak seperti qiyamul lail, baca Quran, menghidupkan sunnah-sunnah itu bisa kita kerjakan, jangan ditinggalkan. Alangkah ruginya kita sudah tanam capek-capek ketika Ramadan, sudah membersihkan hati kita terhadap siapapun, sudah memberi maaf kepada siapapun, sudah kita tanam perbuatan baik di Ramadan, sudah selesai sampai ketika Lebaran. Nah, kita tidak berlanjut. Padahal kita sudah mendapatkan gelar predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi dilanjutkan. Itu kan kita sudah jadi orang yang bertakwa. Jangan ditinggalkan ibadah-ibadah yang sudah kita tanam. Kan bisa kita ambil Ramadan ini sebagai pelatihan gitu loh ya, buat kita terapkan, walaupun bukan di bulan yang walaupun Ramadan, apakah kita bakal benar-benar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau Dari Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi. Tuh, jangan sampai ditinggalkan ibadah yang sudah kita tanam. Paling itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai pertanyaan yang dari Anda.
Oke, baik. Atau mungkin terakhir Bapak mau ada pesan-pesan lain? Kalau pesan-pesan mungkin kita tetap semangat di bulan Ramadan ini dan jangan lupa kembali ke tujuan yang Allah berikan kepada kita itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika datangnya nanti hari raya, jangan sampai kita keluar meninggalkan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi mungkin pesan saya secara pribadi seperti itu. Dengar ya guys, diterapkan. Betul. Lebih baik. Semoga kita juga menjadi salah satu orang yang mendapatkan gelar Amin. al-muttaqin itu ya. Amin. Menjadi orang yang Juga pemirsa di rumah. Betul. Dan juga semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan pengetahuan yang baru nih buat Kakak sama Mirsa dan menambah motivasi supaya ibadahnya makin semangat. Wah, baik. di bulan Ramadan Betul, maupun di luar di bulan luar. Ramadan. Dan jangan lupa lagi kembali ke intinya hati bisa menerima maaf siapapun. Siapapun Siapapun nanti tak terkecuali. Jangan sampai udah capek-capek ibadah kan ya. Udah enggak yang lain pada mokil bahasanya gitu kan. Wah, kita kan enggak kan gitu ya. Kita bener-bener yang lain mau kita mau enggak, kita nahan. Enggak bisa. Udah capek-capek tetapi tetap hati masih ada rasa benci sama yang lain ya. Sia-sia loh. Betul. Kita maunya lahir batin sucinya. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Narasumber. podcast kita yang pasti sangat bermanfaat banget ya Betul, buat betul. para penonton semua. Oke, mungkin dari kita Sekian sekian. aja. Mohon maaf kalau ada salah kata, kepepatuan. Aku Tubagus Syafiq Heriwinata. Dan aku Ratu Resyadha. Kita pamit undur diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.